Assalamualaikum, selamat datang di channel Camai Studio. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia mendengarkan cerita horor atau cerita mistis, cerita pendek di channel Camai Studio. Mimin doakan semoga dirinya selalu dijaga kesehatannya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Untuk cerita kali ini berjudul Cincin Genderuwo yang Mimin dapatkan dari kumpulan kisah-kisah horor. Mari kita mulai ceritanya. Selama ini, Tommy tak menyangka kalau rumah tua yang dilewatinya tiap malam sepulang kerja ternyata merupakan rumah angker yang menyimpan beribu misteri. Peristiwa yang terjadi beberapa tahun yang lalu merupakan pengalaman yang tak bisa dihilangkan dari ingatannya hingga hari ini. Sebagai pegawai pabrik sablon, bagi Tommy dan kawan-kawannya sudah bukan merupakan hal yang aneh kalau tiap hari harus kerja lembur, mengerjakan pesanan dari perusahaan tempatnya bekerja. Tak jarang, ia baru bisa menyelesaikan pekerjaannya hingga tengah malam, dan setelah itu pulang ke rumah yang jaraknya lumayan jauh. Seperti hari itu, Tommy diminta lembur oleh bosnya karena sedang banyak pekerjaan. Dengan senang hati Tommy mengerjakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Tanpa terasa, hari menjelang tengah malam. Tommy berhasil menyelesaikan pekerjaannya dan bergegas pulang setelah memasukkan semua pesanan untuk besok ke dalam bungkusan. Dikayuhnya sepeda tua peninggalan orang tuanya dengan pelan. Sepanjang jalan yang dilewatinya terasa gelap. Rupanya listrik di daerah tersebut padam. Dengan pelan, sepeda tua tersebut berjalan menembus kegelapan malam. Sebetulnya hati Tommy sudah merasa tidak enak. Jalanan yang gelap ditambah suasana jalan yang sepi membuatnya miris. Tetapi rasa lelah karena seharian bekerja membuat tekadnya untuk pulang dan segera tidur semakin kuat. Tiba di tikungan, Tommy tanpa sengaja melihat rumah tua yang sudah lama ditinggalkan penghuninya. Perasaannya menjadi tidak enak. Aneh, mengapa hatiku berdebar-debar? Gumam Tommy. Seperti ada yang menyuruh. Tommy malah menghentikan sepedanya. Rasa takut yang mencekamnya membuat bulu kuduknya berdiri. Dengan kaki yang bertopang pada sandaran sepeda, Tommy mencoba memberanikan dirinya untuk menatap rumah tua yang ada di depannya. Jantungnya semakin berdebar-debar. Apa aku lebih baik kembali dan tidur di gudang saja ya? Tanya hati Tommy penuh rasa bimbang. Dia juga heran mengapa dirinya tidak segera beranjak dari tempat itu. Sebaliknya, kakinya justru melangkah mendekati rumah tua itu. Tommy merasakan ada kekuatan gaib yang menariknya untuk terus mendekat ke rumah itu. Perasaan hatinya yang semakin kacau menjadi semakin tidak karuan. Waktu dilihatnya, sesosok bayangan tampak berkelebat keluar dari arah pintu pagar rumah kosong tersebut. Dengan kaki yang gemetar karena ketakutan melihat bayangan tersebut, Tommy berusaha membalikkan sepedanya untuk berputar kembali. Belum selesai ia mengangkat roda sepedanya untuk berputar, terdengar sebuah suara memanggilnya. "Mas." Suara parau terdengar menyapanya. Dengan memberanikan diri, Tommy yang sudah bersiap-siap untuk mengambil langkah 1000 menatap ke arah suara tersebut. Ternyata suara tersebut berasal dari seorang pria paruh baya berpakaian hitam dengan sarung membelit di lehernya. Bayangan tersebut bergerak mendekatinya sambil mengarahkan lampu senter menyoroti Tommy beserta sepedanya. Melihat sosok laki-laki beserta lampu senter yang menyorotinya, hati Tommy merasa lega. Bayangan yang dikiranya hantu ternyata merupakan manusia. "Ada apa, Pak?" kata Tommy, balik bertanya. Laki-laki bersarung tersebut tersenyum, sementara lampu senter yang di tangannya tampak bergoyang-goyang. "Saya Basori, penjaga rumah tua ini." Laki-laki itu memperkenalkan dirinya pada Tommy. Tangan kanannya yang juga besar-besar memegang stang sepeda Tommy. "Kalau boleh saya ingin numpang sampai pohon beringin di pojok desa, mau mengambil bekal makanan untuk menjaga di rumah tua ini," sambungnya. Tommy menatap heran, tanda tak mengerti. "Saya tadi lupa membawa bekal, ketinggalan di rumah." Basori meneruskan ucapannya yang terpotong. "Oh, boleh. Tommy langsung mengiyakan karena merasa gembira ada teman. Tak lama kemudian, Basori membonceng di sepeda Tommy.
Buset, berat banget nih orang, kata Tommy dalam hati sambil tetap mengayuh sepedanya. Di perjalanan, lampu listrik yang padam tetap belum menyala. Tapi dengan adanya lampu senter yang dibawa Basori, jalanan yang gelap menjadi agak terang. Sudah mas, sini aja, Basori berkata kepada Tommy. Ia menepuk bahu Tommy, memberi isyarat agar berhenti. Tommy kemudian menghentikan sepedanya. Rumah saya ada di balik gerumbulan pohon itu. Basori menunjuk ke arah pepohonan di balik tikungan jalan. Tommy hanya bisa menatap gerumbulan pohon yang ada. Basori kemudian memasukkan senternya pada saku jaket Tommy. Senternya buat mas aja, buat kenang-kenangan, ucapnya. Tommy hanya bisa mengucapkan terima kasih. Ditatapnya laki-laki parubaya bernama Basori yang melangkah melewati gerumbulan pohon itu. Tampak laki-laki itu menoleh, namun wajah pria parubaya kini berubah menjadi makhluk tinggi besar, penuh bulu yang menutupi seluruh tubuhnya. Tommy yang melihat hal tersebut hanya bisa berteriak minta tolong sambil mengayuh sepedanya sejauh mungkin. Sesampainya di rumah, diambilnya senter milik genderuwo yang mengaku nama Basori tersebut dari sakunya. Senter itu ternyata telah berubah menjadi sebuah batu aki. Tommy sebetulnya merasa takut dan teringat akan genderuwo yang menakut-nakutinya sebelum ini. Tapi selanjutnya ia berpikir, tentu batu akik ini bukan sembarangan, karena milik genderuwo pasti mempunyai khasiat. Keesokan harinya, dipakainya cincin tersebut bekerja. Entah pengaruh cincin yang dipakainya atau bukan, tiba-tiba tumpukan kain yang akan disablonnya menjadi terasa ringan. Pekerjaan yang semestinya harus diselesaikan dalam beberapa jam, mampu ia kerjakan hanya dalam setengah jam. Bahkan yang menakjubkan, tumpukan bahan sablon dalam kaleng mampu diangkatnya hanya dengan satu tangan. Rupanya cincin ini benar-benar berkhasiat. Dengan bangga, Tommy mengelus-ngelus cincin tersebut. Ternyata khasiat cincin genderuwo bukan itu saja. Di warung Mbak Ira, tempat makan siang kalau bekerja, cincin genderuwo itu juga mempunyai khasiat yang lain. Rina, anak gadis Mbak Ira yang selama ini selalu cuek kalau digoda para pria, tiba-tiba menjadi genit kepada Tommy. Dengan kedipan mata yang nakal mengarah ke Tommy, gadis itu tampak dengan sibuk meladeni Tommy makan. Selama ini, jangankan melayani, menoleh saja ia tidak mau. Berkali-kali Tommy mengelus akinya. Ia seolah-olah mendapat durian runtuh dengan memiliki cincin genderuwo tersebut. Kerap kali pikirannya jadi dipenuhi hawa nafsu jika membayangkan kecantikan Rina dibanding istrinya yang sudah mulai kendor. Seminggu sudah Tommy memiliki cincin genderuwo tersebut. Di malam Jumat, setelah capek, setelah seharian bekerja, Tommy terlelap di ruang tamu. Sementara istrinya tidur di kamar. Tanpa terasa semalam suntuk, ia telah tidur dengan nyenyaknya. Paginya, setelah bangun dengan wajah sumringah, sang istri menghidangkan kopi. Mas, tadi malam lain loh, kuat sekali. Aku sampai berkali-kali, celoteh istri Tommy dengan genitnya. Mendengar ucapan sang istri, Tommy merasa terkejut. Didesaknya sekali lagi istrinya, kepalanya serasa berputar-putar. Manakala istri bercerita kalau semalam telah berhubungan badan dengan Tommy dan merasa puas sekali. Tidak biasanya Tommy menjadi begitu perkasa. Genderuwo keparat, teriak Tommy setelah mendengar cerita tersebut. Sang istri hanya melongo, tanda tak mengerti. Tommy mencaci maki membayangkan apa yang telah dilakukan genderuwo tersebut waktu ia tertidur dengan nyenyaknya. Dengan bergegas, ia mengayunkan sepedanya ke rumah tua tempat ia bertemu genderuwo seminggu sebelumnya. Dilemparkannya cincin tersebut ke arah rumah tua itu. Cincin yang terlempar itu langsung lenyap, masuk ke dalam halaman rumah yang kosong. Ternyata cincin genderuwo itu membawa korban. Si genderuwo pemilik cincin berubah bentuk menjadi Tommy dan menzinai istrinya. Sebagai makhluk halus, genderuwo memang bisa berubah bentuk. Itulah pengalaman Tommy yang dia alami di tahun 1970-an. Dan ini menjadi pengalaman buat dia yang tak akan dilupakan. Cerita ini menjadi pelajaran, janganlah terlalu percaya dengan makhluk halus atau makhluk gaib yang memberikan sesuatu kepada kita agar tidak terjadi kemusyrikan, percaya terhadap benda-benda yang diberikan mereka. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jangan lupa yang baru bergabung untuk like, subscribe, dan share, serta meninggalkan komentarnya agar tidak tertinggal video terbaru. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.